Haleluya Yesus. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami kembali menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Kami akan memulai ibadah saat hari ini. Tuhan Yesus, kiranya kami minta Tuhan pengurapan daripada-Mu Tuhan. Atas setiap kami Tuhan, bungkus setiap kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Kau juga memberkati setiap kami Tuhan, baik pemimpin pujian Tuhan, setiap peralatan yang dipergunakan Tuhan, supaya semuanya signalnya Tuhan, semuanya jaringannya lancar Tuhan, semua peralatan yang dipergunakan Kau berkati Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat Ibu Dewi Sumarsono Tuhan, kami berdoa Tuhan kiranya hikmat yang daripada Tuhan turun atas Tuhan, sehingga Tuhan menjadi firman-Mu sungguh-sungguh bertumbuh dan berbuah bagi setiap kami Tuhan. Biar sukacita surga mengalir saat ini Tuhan, pujian penyembahan pengagungan kami Tuhan. Kau terima Tuhan Yesus seperti dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kami, setiap semuanya Tuhan, dengan kuasa darah Yesus Kristus Tuhan, kami hancurkan, kami patahkan setiap serangan apapun Tuhan, tipu daya iblis apapun Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan pengurapan-Mu, hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap kami Tuhan. Biarlah yang sakit juga Kau boleh sembuhkan Tuhan, yang lemah putus asa Tuhan, Kau berikan kelegaan Tuhan Yesus. Mereka yang merindukan jawaban doa Tuhan, Kau berikan jawaban doa tepat pada waktunya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau buka ibadah WPI pada siang hari ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silahkan Bu Sylvia. Amin. Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita semua ada dalam keadaan sehat ya. Kita siang menjelang sore hari ini kita mau siapkan hati memuji nama Tuhan. Kita mau tinggikan Tuhan Yesus yang baik itu. Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai hidup kita. Tuhan Yesus yang senantiasa memelihara hidup kita. Saya minta kerjasama ibu-ibu untuk boleh di-mute, unmute semuanya, speakernya. Dan kita mau fokus untuk meninggikan Tuhan. Allah kita baik luar biasa. Haleluya. Kita mau katakan, kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sungguh membuatku terpesona. Apa yang telah pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Sama-sama kita katakan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Sekali lagi kita naikkan, katakan, kasih setiamu yang kurasakan, amin, lebih tinggi
dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sungguh membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Amin. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Amin. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Sekali lagi ya. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, berkat-Mu yang telah ku terima. Amin. Sungguh membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Katakan, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau.
agungkan Raja kami, agungkan Raja kami. Haleluya, haleluya. Kami agungkan, kami tinggikan selamanya. Kira la 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 bayara la bayara la bayara la bo. Kira la bayara la bayara la masye. Haleluya. Oh, kira la bayara la masyara la bayara la bayara la bo. Kira la bayara la mara la mayara la masikara la bayara la mayara la bo. Kira la bayara le. Haleluya. Ditinggikanlah namamu Tuhan, diagungkanlah Engkau Raja, Engkau mulia, kasih setiamu tak ada habisnya bagi setiap kami. Haleluya. Kami mau agungkan Engkau, berterima kasih untuk kebaikan Tuhan, berterima kasih untuk perlindungan Tuhan yang sempurna atas hidup kami. Haleluya. Kinara la bayara la mayara la bo. Sira la mayara la sente kara la bada la sikera la mayara la bo. Hanya Engkau yang kami tinggikan, hanya Engkau yang kami agungkan. Yesus Raja, Yesus Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami mengagungkan Engkau, kami memuliakan Engkau, kami meninggikan Engkau. Kami tahu mungkin banyak yang menjerit mencari Engkau Tuhan. Bapa, jamah setiap kami. Kira lama ya rala basi kira lama. Kami mau nyanyi dan bersorak hanya bagi-Mu Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kita mau katakan, Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Dialah penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia,
Aku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Ya nyanyi, oh nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, amin. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sekali lagi yuk, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita percaya tiada janji yang seperti janjinya Tuhan kita, luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Sungguh Tuhan, tidak ada janji seperti yang Engkau janjikan kepada kami. Tidak ada kasih yang tulus selain kasih-Mu ya Tuhan. Engkau rela mati bagi kami untuk menebus setiap kami Tuhan dari dosa kepada hidup yang berkelimpahan. Terima kasih Tuhan. Mari Engkau beracara Tuhan di pertengahan ibadah kami sampai kepada akhirnya. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini untuk hamba menyampaikan kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan, sehingga boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang ada di Zoom pada sore hari ini. Kami mau serahkan Tuhan waktu yang indah ini dari awal pertengahan sampai kepada akhirnya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, mari bersama katakan amin. Ya, izinkan saya share screen sebentar. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Bu. Baik, kalau sudah. Iya. Kurang besar ya? Baik, saya besarkan. Oke, makasih. Oke. Ya. Ibu-ibu, kita ada di tahun paradigma yang baru ya. Di mana tahun paradigma yang baru ini Yesaya 43 dan Filipi pasal yang ketiga itu merupakan ayat emas bagi kita untuk kita mengingat-ingat apa yang akan Tuhan lakukan sepanjang 2022 ini. Ya, dikatakan aku hendak membuat sesuatu yang baru, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ya, sesuatu yang nggak mungkin, sesuatu yang nggak masuk akal, saudara, itu akan Tuhan kerjakan hari-hari ini. Bahkan dikatakan binatang hutan akan memuliakan aku. Hal-hal yang kita anggap dengan paradigma lama, mana mungkin, mana bisa, ya. Itu akan Tuhan kerjakan hari-hari ini. Asal apa? Filipi pasal 3 ayat 13 berkata, mengarahkan diriku kepada apa yang ada di hadapanku.
Jadi fokus kita adalah Tuhan Yesus. Kalau fokus kita Tuhan Yesus, maka Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru. Tuhan hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Nah, tema yang diberikan kepada saya adalah menjaga kasih yang tulus dalam paradigma yang baru. Saudara perhatikan baik-baik, 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Kita memiliki cara berpikir dan cara hidup yang baru tentunya, ya. Selama pandemi berlangsung, sesungguhnya kita sedang dibawa oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan yang berbeda. Ada banyak kebiasaan baru yang kita lakukan. Ada banyak perubahan yang harus kita sikapi dengan bijaksana dalam kasih yang tulus. Ya, sebab itu perhatikan baik-baik, perubahan dunia begitu cepat, saudara. Ya, apakah perubahan yang sedang terjadi ini adalah semuanya baik dan benar? Untuk mengerti hal itu, kita sebagai anak Tuhan, kita perlu memiliki hikmat Allah dan kasih yang tulus dalam menyikapinya. Apakah hikmat itu? Saudara perhatikan baik-baik ya. Dalam menyikapi segala sesuatu, saudara perlu hikmat yang dari Tuhan. Hikmat adalah kemampuan untuk memahami dan mengaplikasikan apa yang kita mengerti, sehingga kita memiliki pola pikir dan cara pandang yang benar dalam paradigma yang baru. Ingat, dikatakan aku hendak, ya. Aku hendak membuat sungai-sungai di padang belantara. Wow, luar biasa ya. Sesuatu yang nggak masuk akal. Mari kita belajar, saudara. Nah, bagaimana menjaga kasih yang tulus dalam paradigma yang baru? Tentunya Tuhan memberikan ingatan ya, syarat-syarat. Di dalam Amsal 8 ayat 33 berkata, dengarkanlah didikan, maka kamu akan menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Ini saudara, kunci untuk saudara mengalami kesuksesan dalam kasih yang tulus adalah saudara mau mendengar didikan Tuhan, saudara mau belajar apa yang Tuhan katakan, sekalipun tidak masuk akal dalam pikiran kita. Tapi kalau Tuhan yang menyuruh, Tuhan yang memberikan, mari kita belajar taat saudara dan jangan mengabaikannya. Nah, ada 3 hal yang kita lakukan untuk menjaga kasih yang tulus itu. Ya, dalam paradigma yang baru, ada 3 hal yang kita lakukan untuk menjaga kasih yang tulus dalam paradigma yang baru. Yang pertama yaitu to choice. Ya. Kita harus memilih, saudara. Di dalam Lukas 16 ayat 13, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Lukas 16 ayat 14 berkata, semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemooh dia. Saudara perhatikan baik-baik ayat ini ya. Dikatakan, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Hari ini saudara mesti mengadakan pilihan. To choice. Kita harus memilih. Menjaga kasih yang tulus dalam paradigma yang baru, kita harus memilih antara Mamon dan Tuhan. Amin. Antara Mamon dan Tuhan. Karena Mamon bisa hilang, uang bisa habis. Bahkan kalau kita cinta Mamon atau uang, maka kita tidak memiliki kasih akan Allah. Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu bagaimana menjaga kasih yang tulus dalam paradigma yang baru, kita harus memilih untuk lebih lagi mengasihi Tuhan daripada apapun. Karena Tuhan dikatakan akan melakukan sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Amin. Itu visi 2020, saudara. Di mana Tuhan dikatakan akan membuat jalan di padang gurun, sungai di padang gurun. Ada hal-hal yang tidak masuk akal yang akan dia kerjakan. Yang Tuhan akan lakukan di tahun 2022 ini adalah bagi setiap kita yang memilih untuk mengasihi dan mengandalkan Tuhan. Nah, saudara, perhatikan baik-baik. Ada 3 hal yang kita lakukan untuk menjaga kasih yang tulus dalam paradigma yang baru. Kita harus memilih untuk memiliki pemahaman yang baru terhadap cara pandang Tuhan.
bukan cara pandangnya sendiri. Banyak dari kita lebih memilih untuk mengandalkan pikiran dan pemahaman kita sendiri. Hal ini akan membuat kita tidak dapat memahami kehendak Tuhan. Ya, ingat Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru. Ya, mari kita belajar untuk memiliki kasih yang tulus dalam pemahaman yang baru terhadap cara pandang Tuhan. Yang mau angkat jempolnya tinggi-tinggi. Oh, haleluya. Ya. Nah, saudara, dalam memilih kita dikatakan kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon, saudara. Kita akan baca bersama, nah ini surat cinta dari uang. Ya, saya akan baca yang berwarna. Nanti saya minta Ibu Wulandari ya, untuk membaca yang hitam tulisannya. Siap ya Bu? Bulan? Oke ya. Surat cinta dari uang alias duit. Namaku uang atau Duit. Wajahku biasa saja. Fisikku juga lemah. Namun aku mampu merombak tatanan dunia. aku juga bisa merubah perilaku, bahkan sifat manusia, karena manusia mengidolakan aku. Banyak orang merubah kepribadiannya, mengkhianati teman, menjual tubuh, bahkan meninggalkan keyakinan imannya demi aku. Aku tidak mengerti perbedaan orang saleh dan bejat. Tetapi manusia memakai aku menjadi patokan derajat. Apa tuh? Bawahnya nggak kebaca. Menentukan kaya miskin dan terhormat atau terhina. Ya, lanjutin. Aku bukan iblis, tapi sering orang melakukan kekejian demi aku. Aku juga bukan orang ketiga, tapi banyak suami pisah gara-gara aku. Anak dan orang tua berselisih gara-gara aku. Terus? Sangat jelas juga aku bukan Tuhan, tetapi manusia menyembah aku seperti Tuhan. Bahkan kerap kali hamba-hamba Tuhan lebih menghormati aku. Padahal Tuhan sudah pesan, jangan jadi hamba uang. Seharusnya aku melayani manusia. Tetapi kenapa malah manusia mau jadi budakku? Aku tidak pernah mengorbankan diriku untuk siapapun. Tetapi banyak orang rela mati demi aku. Perlu aku ingatkan, aku hanya bisa menjadi alat bayar resep obat Anda. Tetapi tidak mampu memperpanjang hidup Anda. Ya, terus? Kalau suatu hari Anda dipanggil Tuhan, aku tidak akan bisa menemani Anda, apalagi menjadi penebus dosa-dosa Anda. Anda harus menghadap sendiri kepada Sang Pencipta, lalu menerima penghakimannya. Saat itu, Tuhan pasti akan hitung-hitungan dengan Anda. Apakah Anda selama hidup Anda menggunakan aku dengan baik atau sebaliknya menjadikan aku sebagai Tuhan? Ini informasi terakhirku. Aku tidak ada di surga. Jadi jangan cari aku di sana. Salam sayang, TTD, uang. Iya. Saudara, ini satu akronim yang luar biasa ya. Waktu saya membaca ini, saudara, saya bilang Tuhan tuh dahsyat banget ya. Dia rela dipersamakan dengan Mamon, saudara. Ketika saudara memilih Tuhan, maka Tuhan bilang, aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Tapi Mamon, saudara, perhatikan baik-baik. Dia banyak janji, saudara. Ya. Tapi perhatikan baik-baik. Ini informasi terakhirku. Aku tidak ada di sorga. Dia tidak ada di sorga, saudara. Dia juga cuma bisa membeli resep obat Anda, tetapi dia tidak menyelamatkan Anda. Karena itu pilihlah ya, sore hari ini pilihlah Tuhan. Menang atas Mamon. Matius 6 ayat 25 sampai 33 dikatakan janganlah khawatir akan hidupmu. Siapakah di antara kamu karena kekhawatiran menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka segalanya akan ditambahkan kepada saudara. Yang mengerti katakan amin. Ya, ini ada salam dari Bang Mamat Indonesia. Kayaknya nggak ada ya Bang Mamat. Saldo Anda 0. Apakah Anda ingin menangis?
Tidak atau iya? Ya tentu saja tidak, saudara ya. Bang Mamat aja nggak ada. Ngapain mesti nangis ya? Ingat baik-baik, saudara harus menang ya. Pilihlah Tuhan daripada mamon. Yang kedua, ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk menjaga kasih yang tulus dalam paradigma yang baru. Yang kedua, saudara tidak hanya harus memilih, tetapi harus berubah, to change. Kita harus berubah, saudara. Saudara harus berubah ya. Dalam menjalani hidup yang berat ini, di mana kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Kapan pandemi COVID ini akan berakhir? Ya, kapan akan berakhir? Nggak tahu, saudara ya. Sudah senang, ya, sudah landai. Tahu-tahu datang Omikron. Ya, teman saya bilang baru Omikron, belum Tante Kron. Ya, saudara waspada. Ya, kita nggak tahu kapan itu berakhir. Ada hujan, angin, silih berganti, banjir, gempa bumi, tanah longsor. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi esok. Kita harus berubah dari kebiasaan lama menjadi kebiasaan yang baru, saudara. Ya, harus berubah, to change. Ya, harus berubah. Kita perlu berdoa seperti Musa untuk memiliki kasih yang tulus dalam paradigma yang baru. Dikatakan dalam Mazmur 90 ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, ya, sehingga ya sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara perlu berdoa untuk menghitung hari-hari. Kalau Tuhan izinkan kita masih ada di Zoom pada sore hari ini, hitunglah betapa baiknya Tuhan itu. Bagaimana Dia memelihara saudara dan saya, ya, supaya apa? Kita beroleh hati yang bijaksana. To change, kita harus berubah. Orang yang bijaksana selalu menjaga kasih yang tulus adalah orang yang mampu berubah sikap dengan tepat di setiap keadaan atau situasi. Merespon dengan sikap hati yang benar setiap peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam kehidupannya. Bagaimana supaya punya hati yang bijaksana dan kasih yang tulus dalam menyikapi setiap perubahan? Dicatat di dalam Amsal pasal 9 ayat 10, Amsal 8 ayat 32 dan 33. Demikian firman Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ya, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi kita harus memulainya dalam takut akan Tuhan, saudara. Sehingga saudara dan saya beroleh pengertian untuk apa yang akan Tuhan kerjakan, untuk apa yang akan Tuhan lakukan. Ya, ketika kita mengetahui, aku hendak, ya, aku hendak, aku akan, wow, ya. Saudara, itu perlu hikmat dari Tuhan untuk memahami hal-hal yang rohani ini. Ya, Amsal 38 ayat 32 dan 33 berkata, oleh sebab itu hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu akan menjadi bijak. Janganlah mengabaikan. Ya, saudara dan saya dikatakan kita harus mendengarkan. Karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Sekalipun tidak masuk akal, sekalipun tidak mungkin buat kita. Ya. Tapi mari kita belajar untuk taat kepada apa yang Tuhan katakan. Yang mau katakan amin. Yang ketiga, saudara. Bagaimana menjaga kasih yang tulus dalam paradigma yang baru. Yang ketiga adalah saudara harus memiliki keputusan yang bijak. Setelah punya hati yang bijaksana, maka keputusannya harus bijaksana. Ya, di tengah situasi dunia yang serba tidak menentu dan cepat sekali berubah, orang percaya dituntut memiliki keputusan yang bijaksana dan kasih yang tulus dalam menyikapi segala sesuatu. Saudara perhatikan, kalau tidak, maka kita akan mudah hanyut oleh derasnya arus dunia ini yang akan membawa kita semakin jauh dari Tuhan. Ya. Dalam satu seminar yang saya ikuti dikatakan setiap hari kita harus dapat membuat pilihan atau keputusan sebanyak 1.700 kali keputusan yang bijak. Begitu bangun tidur, doa dulu, ke kamar mandi dulu. Itu sudah pilihan. Ya. Setelah itu doa dulu, baca firman dulu, atau apa dulu. Ya.
Setelah itu saudara mau masak. Masak apa pagi itu? Ya. Ada banyak pilihan-pilihan. Saudara. Setelah masak, setelah beres masak, apalagi yang harus saudara kerjakan? Itu ada banyak pilihan-pilihan. Bahkan dikatakan 1.700 kali keputusan yang bijak harus saudara ambil dalam setiap waktu. Jika kita tidak punya hati yang bijaksana dan keputusan yang bijaksana serta kasih yang tulus, maka kita akan mudah sekali kecewa melihat keadaan ini. Ya. Sakit hati, marah, bersungut-sungut, putus asa, sedih, mengasihani diri sendiri, mengikuti keinginan daging. Saudara, sekarang ini banyak sekali hal-hal yang aneh dikerjakan oleh manusia. Ya. Suami tega membunuh istri. Ya. Istri tega mencelakai anak. Ya. Saudara, hari-hari ini mari kita belajar untuk kita dikatakan memiliki kasih yang tulus. Supaya kita tidak mudah kecewa melihat keadaan ini. Kita tidak mudah sakit hati melihat orang lain. Kita tidak mudah marah, bersungut-sungut, putus asa, sedih, bahkan mengasihani diri sendiri. Dan mengikuti keinginan daging. Karena itu apa nasihat Rasul Paulus bagi kita? Supaya kita dapat memiliki keputusan yang bijaksana. Rasul Paulus mengingatkan dalam Efesus pasal 5 ayat 15-16. Karena itu dikatakan, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, Tuhan mau saudara dan saya perhatikan dengan seksama bagaimana saudara dan saya hidup di tahun 2022 ini. Mari kita belajar, ya. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Segala sesuatu yang akan kita kerjakan, segala sesuatu yang akan kita lakukan, mari kita belajar tanya sama Tuhan, ya. Supaya apa? Saudara menjadi orang-orang arif yang tidak dipenuhi dengan kekhawatiran. Saudara perhatikan ini, kalimat jangan takut, ya, muncul sebanyak 365 kali di dalam Alkitab. Sama jumlahnya dengan hari dalam setahun. Artinya Tuhan ingin kita menjalani kehidupan tanpa setiap hari tanpa ketakutan. Ya. Bayangkan 365 hari kita punya. Dan 365 kali dalam Alkitab Tuhan berkata, jangan takut. Wow, dahsyat saudara. Ya, kalau saudara dan saya melakukan hal yang demikian, oh luar biasa. Bagaimana menjaga kasih yang tulus dalam paradigma yang baru. Karena itu marilah kita hidup seperti orang arif. Bukan seperti orang bebal. Yang senantiasa memperhatikan dengan seksama apa yang kita alami dalam hidup ini. Catat setiap kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita mengalami sesuatu yang tidak enak. Mari belajar. Belajarlah mengerti bahwa kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Karena tidak ada sekolahannya, saudara. Menang dari rasa takut, menang dari rasa khawatir, menang dari rasa iri hati, menang dari kepahitan. Tidak ada sekolahannya, saudara. Jadi kalau Tuhan izinkan saudara mengalami hal-hal yang demikian, mari bersyukur. Ya, itu artinya Tuhan sedang melatih saudara. Tuhan sedang mengajar saudara untuk bisa survive dalam hal sakit hati, ya, kecewa, dan lain sebagainya. Sehingga kita dapat mengambil keputusan dengan bijaksana, menjaga kasih yang tulus dalam segala sesuatu, karena kita tahu Allah tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Dia selalu menyertai kita dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Amin. Ada 3 hal yang kita lakukan untuk menjaga kasih yang tulus dalam paradigma yang baru, yaitu to change, ya, to choice, ya, kita harus memilih antara Tuhan dan Mammon.
to change. Kita harus berubah dari kebiasaan-kebiasaan lama menuju kepada kebiasaan baru yang Tuhan kehendaki. Karena dia berkata, aku hendak, dan seterusnya. Yang ketiga, miliki keputusan yang bijaksana bersama Tuhan. Haleluya. Amin. Ya. Nah, saat ini kita akan berdoa. Saya minta Ibu, siapa tadi yang pimpin pujian? Mbak Silvi. Ya, Ibu Silvi boleh pimpin kita satu pujian. Kasih dari surga. Ya. Kita minta kasih dari surga untuk mengalir buat hidup kita. Mengalir buat setiap kita. Supaya kita diberikan hikmat untuk memilih. Supaya kita diberikan hikmat, kekuatan untuk berubah. Supaya kita diberikan hikmat untuk memiliki keputusan yang bijaksana. Silakan Ibu Silvi. Sebentar, Bu, sebentar. Mbak Silvi suaranya. Kasih dari Yesus mengalir, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat ini, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Benar ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu boleh mengalir kepada setiap kami yang hadir pada sore hari ini. Untuk kami Tuhan diberikan hikmat untuk memilih antara Engkau dan Mamon. Berikan kami kekuatan Tuhan untuk tetap memilih Engkau Tuhan. Ora bata syaka naralawa. Berikan kami juga Tuhan kekuatan untuk berubah ya Tuhan. Untuk berubah dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru. Dalam paradigma yang baru. Oh, kami tidak lagi hidup dalam paradigma yang lama, kebiasaan-kebiasaan yang lama ya Tuhan. Oh, rabaka shikara lawa. Sehingga saat kami Tuhan mengambil keputusan, biarlah keputusan yang bijaksana yang terus akan menuntun kami Tuhan dari kebenaran kepada kebenaran. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkati setiap kami Tuhan, berkati WBI, host, HO,
WBI House ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan terus tuntunanmu, pimpinanmu ya Tuhan, berkati Ibu Tri ya Tuhan, berkati seluruh pengerja yang ada, berkati Tuhan, biarlah mereka boleh Tuhan melakukan kehendak-Mu pada zaman ini, melalui Zoom, hikmat-Mu terus Engkau alirkan Tuhan pada mereka, untuk memiliki hikmat untuk boleh Tuhan melakukan kehendak Bapa, walau dalam keterbatasan, tetapi kami percaya Tuhan, hikmat-Mu akan mengalir kepada setiap kami. Kami mau serahkan semua ini ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Bu Dewi. Bu Christine, silahkan pengumuman Bu Christine. Terima kasih Bu Ulan untuk waktunya. Bu Ulan yang share ini. Ya. Ya, kami mengucapkan terima kasih seluruh pengurus WBI Bintaro kepada Ibu Pendeta Dewi Sumarsono atas pelayanannya, atas firman Tuhan yang dibagikan buat setiap kami Ibu WBI Bintaro. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Untuk ibadah WBI kita bulan depan akan dilayani oleh Ibu Imelda Ibiguna. Itu diadakan minggu keempat, yaitu Kamis 17 Maret 2022 jam 15. Untuk Zoom, untuk linknya menyusul ya Ibu-Ibu. Untuk persembahan Ibu-Ibu bisa untuk scan atau transfer nomor rekening BCA yang tertera di bawah, yaitu 0700412288. Ya, setelah selesai ibadah nanti, mohon Ibu-Ibu jangan keluar dulu. Kita akan foto bersama sebagai untuk dokumentasi kita WBI. Ya, demikian pengumuman untuk ibadah WBI siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Ulan. Terima kasih Bu Christine. Mari Ibu-Ibu kita tutup ibadah kita sore ini, akan dipimpin doa penutup oleh Ibu Melinda, lalu dilanjutkan dengan doa berkat oleh Ibu Pendeta Ibu PDM Dewi Sumarsono. Setelah itu kita foto bersama ya Ibu-Ibu, jangan langsung live. Baik, saya persilahkan Bu Melinda. Baik Bu Bulan, terima kasih. Mari Ibu kita bersatu hati dalam doa. Terima kasih Bapa untuk berkat dan kasih-Mu hari ini. Kami sudah menyembah, memuji-Mu dan memuliakan nama-Mu. Biarlah pujian kami hari ini naik sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu. Engkau sudah melawat kami dan mengurapi kami melalui firman-Mu. Ya Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami, yang membangun iman kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk khususnya Ibu Pendeta Dewi Sumarsono yang sudah menyampaikan firman-Mu. Engkau berkati ya Bapa. Engkau berkati keluarganya ya Bapa. Engkau berkati pelayanannya dan kesehatannya. Engkau berkati pelayanannya semakin berdampak dalam melakukan amanat agung-Mu dan berikan selalu hikmat yang baru, hikmat marifat yang baru ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa sepakat dalam mendoakan para pemimpin rohani kami, Bapak Insinyur Niko Nyoto Rahajo dan bersama istri dan keluarganya, juga bersama para wakilnya, keempat wakilnya. Kau berkati selalu, berikan kesehatan yang sempurna, Kau selalu urapi penuh dengan hikmat marifat-Mu untuk melakukan dan menyampaikan amanat agung-Mu ya Bapa. Kami berdoa juga buat Bapak Beni Gunawan bersama keluarganya dan para wakilnya di Rayon 1E sebagai
gembala kami, Kau berkati kesehatannya dengan berikan urapan dan hikmat yang baru ya Bapak. Terima kasih Bapak, Kau juga berkati Ibu Tri selaku Ketua WBI Bintaro Host. Ya Bapak, berkati berikan kesehatan dan kekuatan ya Bapak. Juga berikan hikmat yang baru dalam memimpin di WBI ya Bapak. Terima kasih Bapak. Kami juga sepakat mendoakan bangsa kami Indonesia Bapak, yang saat ini kondisi di bangsa Indonesia Bapak sedang dilanda COVID ya Bapak. Kami percaya Bapak dalam pergumulan bangsa ini ya Bapak, Kau campur tangan, Kau berikan kekuatan buat bangsa Indonesia Bapak. Terima kasih Bapak. Kami percaya kesembuhan, pemulihan terjadi di bangsa Indonesia. Kau berkati juga para pemimpin negara kami dan pejabat-pejabat pemerintah dari pusat dan sampai ke daerah-daerah Bapak. Kau berkati, biarlah curahan roh-Mu berkuasa ya Bapak di bangsa kami ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa buat para wanita WBI ya Bapak yang ada di Ren 1E ya Bapak. Kau berkati ya Bapak supaya kami semakin menjadi wanita-wanita yang bijaksana, yang kami semakin kuat menjadi penolong buat keluarga kami. Terima kasih Bapak. Kami ucap syukur untuk berkat-Mu dan kasih-Mu hari ini. Dan kami serahkan semua pergumulan kami hanya di dalam tangan-Mu. Kami percaya hanya dalam-Mu ya Bapak, ada kuasa untuk kesembuhan, ada kuasa untuk pemulihan jiwa kami. Terima kasih Bapak, dan kami siap menerima berkat-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara, angkat kedua tanganmu, arahkan mata hatimu kepada sumber berkat, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya tercurah berkat yang berlimpah-limpah di dalam Allah Bapa melalui Putra Tunggalnya yaitu Tuhan Yesus Kristus. Berkat penyertaan, penghiburan, kekuatan, dan hikmat yang senantiasa baru dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai dari saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati bersama katakan, amin. Tuhan memberkati semua. Terima kasih. Terima kasih Bu Dewi. Ibu kita foto dulu ya. Ya, siap. Ada 2. Oh, tinggal 2. Tadi ada 3. Oke. Gayanya gimana Bu Tri? Mana? Ini ya? Tangannya bikin gaya pertama ya. Tangannya bikin love ya. Nanti kita bikin 2 gaya ya. Oke, gaya pertama dulu di tangannya Ibu. Ada dua screen ya. Sebentar. Halaman pertama. Oke, halaman kedua sebentar Ibu, jangan berubah. Halaman kedua. Ya, sekarang gayanya gimana Bu? Pentakosta ketiga. 3. Pentakosta ketiga itu gimana? 3 ya? Oh, 3 ya? Ini ya? Ya, pentakosta ketiga ya. Ya, sabar ya Ibu-ibu. Screen pertama. Ya. Screen yang kedua, jangan berubah. Oke, baik, sudah semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bu Sri. Terima kasih, Bu Marta. Terima kasih. Pak Mary, terima kasih. Bu Mary, Bu Ratna, terima kasih. Bu Mary, terima kasih. Yosefin, terima kasih. Bu Yosefin, terima Bu Ambar, kasih. Ibu Magda, Bu Ratna, terima kasih Bu Ratna. terima kasih. Sampai jumpa Ibu-ibu, sampai kita di ibadah minggu bulan depan. Terima kasih semuanya. Terima Dadah. kasih. Lalu, Sehat-sehat semua. Salam sehat semuanya. God bless you all. Mantap.